Record. Oke. Selanjutnya yaitu tentang instalasi Snort atau konfigurasi Snort di WebSense. Oke, yang pertama kita coba ping dulu ke Google yang pasti. Kalau misalnya udah berhasil, kita bisa instalasi Snort. Ini siapa ya? Eta teh jigana zoom keur ngarobrol. Oke, kalau misalnya udah selesai di ping connect, kita ke sistem. Ada package manager. Nah, di sini ada instalasi package. Nah, kita klik available package. Nah, di sini kita ada yang namanya Bind, Cellular, Cron, Filter, FLR, Iftop, Nmap. Nah, kalau misalnya kalian pengen Nmap ada NAT, Open Snort. Nah, ini kita install Snort. Ada Squid juga tadi. Zabbix. Nah, ini untuk pemetaan jaringan ya. Jadi kalau kalian pengen tahu alat yang terhubung di kantor kalian terhubung ke jaringan itu berapa alat sih? Ya kalian bisa install Zabbix ini. Oke, ada Clampi nggak? Coba kita cari Clampi. Clampi. Oh, ternyata sekarang udah nggak ada ya Clampi. Biasanya ada. Oke, kita install Snort-nya. Nah, kita klik install, confirm. Kita tunggu dulu. Nah, kalau di sini, please wait while the installation of WebSense package not complete. Jadi tunggu dulu sampai selesai. This may take several minutes. Do not leave or refresh this page. Jadi si page ini jangan kalian refresh atau apapun. Kalau misalnya kalian refresh biasanya gagal dan nggak bisa masuk package ini lagi biasanya. Tunggu selesai. Nah, udah selesai. Cuman beberapa detik. Kalau sudah selesai gini, kalian pergi ke menu service, Snort. Nah ini. Oke. Kalian pilih ke global setting. Nah, untuk mengaktifkan Snort dan subscriber rules, kita harus daftar dulu Snort ini. Klik enable download. Nah, kita harus punya OING master code. Jadi kita harus punya kode master dari Snort ini, yang artinya kita harus punya yang namanya serial number-nya. Kalau Windows itu kan aktivasi harus ada serial number. Kita sign up for a free registered user role account. Nah, ini ada Snort subscriber. Kita klik. Nah, di sini kalian daftar terlebih dahulu. Email kalian, password kalian, konfirmasi, agree. Ini semua checklist aja. Kalian sign up. Kalau misalnya sign up, nanti di email kalian ada masuk. Ini email saya. Nah, ini ada Snort. Nah, ini ada Snort. Kalian klik ini. Nah, Snort member. Oh, sorry, bukan yang ini. Masuk Snort. Bukan. Nah, nanti ada yang ini. Snort ini. Kalian klik yang ini. Nah, kalian masukkan nama asli kalian. Terus kalian reset di GTS-nya yes. Terus kalian subscribe tulis Snort Open ID. Open App ID-nya. Subscribe kalau sudah, kalian tinggal login saja ke Snort-nya.
Oke, kalau saya kan sudah ya, sign in. Nah, ini sudah login. Nah, di sini kan ada step 2 sign up to your own code. Kita ke sini. Nah, di sini ada yang berbayar. Untuk bisnis itu sekitar 399, sedangkan untuk personal 29 dolar. Jadi perbedaannya jauh ya. Tapi kalau kita cuman untuk belajar, kita bisa untuk gratis. Klik Oing Code. Nah, kita kopikan Oing Code ini. Oke, kita regenerate deh contohnya. Regenerate sukses, copy. Nah, kalau sudah tercopy Oing Code-nya, kita masukkan ke sini. Paste. Oke. Setelah itu, selanjutnya kita klik Snort GPL level 2-nya Community Rule. Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di komunitas. Enable AT Open. Nah, jadi klik Open Download Emergency Threat Open Rule. Jadi ini fungsinya untuk ngedownload ancaman. Jadi kalau misalnya ada ancaman-ancaman yang baru, rules baru, ini akan otomatis download. Misalnya ada suatu serangan baru lah di internet, katakanlah worm atau apa, dia akan otomatis update. Nah, kalau Pro nggak usah lah, karena kita nggak pakai yang Pro, ini harus berbayar. Kita pakai yang Open saja. Kita klik Open ID, Secure Fire Open ID Detector. Terus enable App ID Text Rule. Nah, untuk update intervalnya, kita mau diupdate gak nih si Snort ini? Misalnya saya pengen ngecek update itu sekitar 1 hari lah. Start update-nya mulai dari berapa sampai berapa itu ada di sini contoh-contohnya. Misalnya 00-08. Jadi tengah malam ya update-nya. Oke. Untuk ini kita disable aja SSL verification. Nah, untuk general settingnya, please select amount you like host to be blocked almost as 1 hour in Ghost Trials. Jadi ini jangan pernah kalian klik never, artinya apa? Ketika ada suatu ancaman masuk ke jaringan kita, ke sama Snot ini mau diblokir nggak nih ketika ancaman itu datang? Kalau misalnya kalian never ya nggak akan diblokir. Tapi kalau misalnya kalian pengen diblokir selama 1 jam bisa. Tapi saya biasanya 7 day. Kalau misalnya ada yang ancaman 7 hari itu nggak akan bisa masuk. Atau kalian misalnya pengen 1 day, boleh. Terus remove blocked host after the install. Klik jadi ketika misalnya ada the install atau updatean atau ada pembaruan ini akan di remove. Keeps not setting install. Oke. Kita kalau misalnya sudah, kita save saja. Ada yang error ini. Format HHMM. Oke. Nah, sudah terinstall. Oke, selesai. Berarti ini OING-nya sudah terverifikasi sama pihak Snort-nya bahwa router kita sudah bisa menjalankan scanning. Intinya itu. Oke, selanjutnya kita Snort interface. Interface mana sih yang akan kita lindungi terhadap ancaman itu kan? Supaya jaringan kita itu aman. Kita klik, sorry, saya ulang ya. Kita klik add. Yang pertama harus kita lindungi itu adalah WAN, jaringan WAN-nya. Oke, kita enable WAN-nya. WAN itu kan intinya seperti pintu gerbang keluar masuknya dari internet ke lokal. Kita enable WAN. Send alert to system. Jadi kalau misalnya ada ancaman terhadap jaringan WAN kita, kita masukkan ke log ya. Log priority-nya log alert aja. Enable packet capture, pasti ya, kita harus enable. Nah,
Checking option will automatically block host to generate not alert default is not checked. Jadi untuk ada serangan offenders itu kita blok. Legacy and line terserah. Untuk detection performa, oke saya lupa nih. Kita lihat di sini detection performa itu apa ya? One setting, kemudian klik save. One logout, oke. Sorry. Untuk ini kita default saja ACBFF. Split nggak usah. Untuk network node soul impacts default semua. Kalau misalnya udah save one ya. Misalnya kita save. Terus langkah selanjutnya yaitu pilih one kategori di sini. One kategori. Klik. Oke. Update. Nah, di sini kita harus update dulu ya. Kita harus update terlebih dahulu. Update rules. Ini agak lumayan lama nih update rules. Update rules. View log. Biasanya emang agak lama sih kalau update rules ini karena banyak mulai dia ngedownload database untuk berbagai macam jenis serangan misalnya. Oke, kita cek di sini apakah koneksi internetnya bagus. Detik.com konektor itu. Oke, kita pause dulu. Oke, kita lanjut aja nih. Ini sudah terupdate nih role-nya. Result file ada Januari 1722. Snot interface 1. Nah, one kategoris. Kita lihat di sini one kategorisnya. One kategoris. Langsung checklist enable interface. Klik sini. Oh, resolve. Kita akan checklist resolve for bits nih.
di sini. Ini udah terchecklist, use policy. Nah, untuk rules di WAN-nya, kita apa nih yang akan dibutuhkan? Misalnya emerging SNMP, emerging worm. Jadi kalau misalnya kita checklist worm ini, oh berarti kita udah menanggulangi worms, emerging web server misalnya. Atau ancaman apa? Web browser rules, P2HP, browser ADS. Nah, biasanya ancaman dari DDoS, emerging drop, kalian sesuaikan dengan kebutuhan lah. Apa yang akan menjadi apa serangan yang akan kalian hadang gitu istilahnya. ICMP ini kalau misalnya kalian tahu itu ping ya, flood ping. Jadi kalau misalnya pingnya kita ada orang yang nyerang ping kita, kita di flood. Nah, kita coba klik malware, rules, emerging NetBIOS, POP3 biasanya email. Nah, scan emerging emerging scan rule ini ketika ada port scanning ke kita, ke server kita ini akan dihadang. Telnet, SQL, Telnet, banyak aja. Atau kalian misalnya pengen semua juga bisa kalau spek komputernya bagus. Oke, kalau udah klik save. Di sini kalau misalnya udah save, setelah itu klik add kemudian LAN. Oke, ini untuk rules one-nya sudah ya. Nah, ini yang barusan kita protect untuk jaringan LAN. Nah, untuk di LAN selanjutnya yaitu untuk LAN-nya. Kita enable. Nah, udah jalan ya. Artinya si WAN ini kita udah proteksi. Proteksi terhadap ancaman malware, NetBIOS, kita udah proteksi dari emerging POP3, emerging scan, emerging SQL, biasanya SQL injection dan lain-lain, emerging worm. Terus banyak lagi lah. Kalau misalnya kalian komputernya kuat, select all aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita jaringan LAN-nya. Nah, ini yang jadi pertanyaan atau yang jadi permasalahan. Kita ini akan gunakan Sysnode ini untuk jaringan WAN saja atau lokal saja. Kalau misalnya kalian pengen sama jaringan lokal nih, berarti si jaringan apa? Si PFSense ini ditaruh di setelah mikrotik. Kalau begitu. Jadi kalian konfigurasi mikrotik sambungin ke PFSense ini baru PFSense ke klien. Berarti kalau misalnya kalian menggunakan PFSense ini sebagai klien atau sebagai manajemen bandwidth, kalian harus setting yang diperlukan ya. Itu ya. Oke, kita coba setting LAN-nya. Enable LAN. Kita enable paket capture, block si penyerang, eksternal dan lain-lain, save. Kita LAN kategorinya. Karena ini ada di jaringan lokal, ya kita sesuaikan aja yang mana yang akan kita checklist. Oke, yang pertama kita serangan emerging dari worms. Sorry, bentar. Oke, yang selanjutnya emerging dari web server, misalnya ada ancaman dari web server atau apa. Oke, VoIP, ada Trojan. Nah, yang paling banyak ini Trojan nih di klien Tor. SMTP kayaknya jarang, yang scan. Nah, scan ini scan port scanning ya. Kenapa kita di LAN dilakukan emerging scan ini? Karena bisa saja klien kita yang macam-macam, yang berbuat tidak-tidak. Oke, setelah itu malware, IMAP udah pasti ya, ICMP biar nggak ada yang games. Nah, kalau kalian pengen games di blok juga bisa.
exploit yang paling bahaya, DOS, nah, DDoS, Open Map ID, Editor, Browser, Remote, Stream, VN Tunneling. Udah lah, segitu kita save. Nah, kalau misalnya udah LAN ini, kita ke sini. Kita aktifkan. Nah, sudah aktif. Artinya apa? Kalau misalnya sudah aktif seperti ini, jaringan yang masuk ke kita atau dari kita keluar itu akan di scan terlebih dahulu oleh Snort ini. Ada ancaman nggak nih paket yang akan kita kirim? Gitu ya. Kalau misalnya sudah, kita ke alert. Nah, biasanya kalau misalnya udah ada serangan di sini ada muncul. Muncul. Serangannya apa atau apa. Terus di sini juga ada yang keblokir. IP-nya berapa? IP yang nyerang kita, deskripsinya, macam serangannya apa. Terus di sini ada keterangannya. Di sini biasanya mau di-remove nggak sama kita IP address tersebut. Gitu ya. Blocker kalau ini alert adalah peringatan. Oh, peringatan ada ancaman atau apa. Gitu. Untuk ini surprise. Nah, ini IP list-nya, IP list yang mengancam kita. Terus ada SID manajemen, ada log manajemennya. Kalau misalnya kalian pengen lognya dihapus, ya klik aja. Kalau misalnya auto log manajemennya diadakan ya ada. Nah, di sini ada log size-nya. Mau berapa sih dalam 14 hari itu peringatan? Kalau misalnya kalian harddisknya gede ya terserah kalian 10 MB berapa gitu. Ini terserah ya kalian bebas. Sinkronasi. Nah, untuk sinkronasi mau disinkron nggak dengan host atau di backup nggak dengan server itu ya. Oke, sampai sini berarti instalasi Snort kita udah berhasil. Kalian silakan baca-baca di sini. Sudah lengkap. Kita coba ke sistem sini. Status Q dan sorry info edit file paket capture. Dashboard ini di mana ya? Oh ini nih. Kita thermal sensor. Usah lah kalau thermal sensor ini. Kita cari snort service status nih. Nah, kalau misalnya kita udah seperti ini, snort IDS IPS Diamond sudah aktif, berarti jaringan kita sudah diproteksi. Ini, Pak bisa nggak sih yang seperti ini di Mikrotik? Bisa. Cuman kalau misalnya kalian pengen di Mikrotik, itu di firewall nggak masalah di sini nih. Kalian harus sesuaikan mana yang akan kalian jaga. Ini di sini firewall ini. Tuh, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang Snort ini? Masih bingung? Sebenarnya kayak antivirus lah. Kalau di komputer kan antivirus ada virus jagain. Nah, ini untuk di jaringan ini. Snort IPS, IDS Diamond. Ini ampuh banget kalau Snort. Gratis lagi. Mantap pokoknya. Saya gunakan ini Snort ini dengan firewall PrepSense. Ini saya udah bikin, biasanya tutorial PrepSense itu bahasa Inggris kebanyakan. Oke, sampai di situ untuk konfigurasi Snort-nya.